Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Kecuali Xian Yuan Qidan, Xiaoyan mengirim selera makan Bing Bing ke lingkaran ruang Ding Yue. Mungkin ada beberapa bahan berharga di dalamnya. Ketika Kong Bing meninggal, sisa Korps Marinir Spirit menderita kekalahan besar. Xiaoyan dan Ran Chang tidak stagnan, tetapi mereka dijarah lagi, membunuh seluruh Korps Marinir Spirit secara langsung, dan selusin orang langsung diberikan bunuh. Gambarannya agak kejam, tapi ini adalah kejuaraan dunia, dengan hanya membunuh dan tidak ada belas kasihan. Miliknya. Di atas tembok kota, ada suara menggigil, dan hal-hal terjadi begitu cepat sehingga semua orang tidak merespons untuk sementara waktu, dan semua marinir dihancurkan. Tim tanpa rasa takut ini, benar-benar bagus. Roh marinir dikalahkan, dan ternyata dimusnahkan. Tim dari wilayah udara bawah ini menentukan dan menentukan. Saya takut banyak tim wilayah udara menengah jauh di belakang. Banyak tim yang mengawasi tembok kota tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengembalikan Xian Yuan Qidan kepada mereka. Bagi mereka, 100 juta Xian Yuan Qidan tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa nafas ini tidak dapat ditelan. Namun, setelah tim yang tak kenal takut membunuh spirit marinir, ada ledakan sorak-sorai di tembok kota. Untuk perilaku spirit marinir, semua tim yang dihancurkan adalah dendam dan sulit diingat. Setelah tim yang tak kenal takut memusnahkan roh marinir, itu sama saja dengan mereka. Tidak ada banyak kerusakan pada tim yang tak kenal takut, dan cedera tidak serius. Anda dapat pulih setelah sedikit istirahat. Xiaoyan melirik langit, malam yang gelap yang tidak bisa melihat 5 jari. Sudah ada beberapa pemutih pada saat ini, tapi itu akan memakan waktu sebelum Tianming. Setelah akhir pertempuran, Geng Ping semua terbang terlebih dahulu, dan menatap Xiaoyan dengan senyum, semua memegang tangan dalam tinju. Kakak Xiaoyan, tingkat pertumbuhanmu benar-benar semakin luar biasa. Puji Geng Ping, Xiaoyan tersenyum sedikit. Keberuntungan lebih baik, kakak Geng Ping pasti mendapatkan banyak keberuntungan, bukan? Xiaoyan juga tertawa. Ini juga diserang oleh saudara Xiaoyan. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Kami menemukan mata air spiritual kuno 8 warna di hutan yang gelap. Geng Ping tertawa, Xiaoyan mendengar kata-kata itu tertegun, pada kenyataannya Xiaoyan hanya sopan dan berbicara dengan liar. Ketika Geng Ping mengatakan itu, dia membuatnya sedikit malu. Itu cukup bagus kalau begitu, bagaimana bisa Brother Geng Ping melakukan kontak dengan spirit marine ini? Tanya Xiaoyan. Bagaimana mungkin ada hubungan, tetapi titik pertemuan ini adalah pertama kalinya tim spiritual saya dan tim Lanshan dan marinir spiritual tiba bersama. Setelah beberapa diskusi, tim marinir spiritual membuat keputusan terbaik dan memasuki kota. Tim Lanshan dan saya tidak berhenti atau berpartisipasi, jadi itu bukan aliansi yang benar. Menyalahkan mereka karena terlalu serakah. Geng Ping menjawab perlahan bahwa Xiaoyan mendengar kata-kata itu perlahan. Mengangguk. Saat ini, aku bisa mengerti mengapa Geng Ping netral. Ketika dibungkus Kong Bing untuk meminta bantuan, tidak ada yang menjawab. Ternyata apa yang disebut aliansi itu hanya aliansi verbal, bukan aliansi yang diperlukan. Kebanggaan Kong Bing juga melukai seluruh timnya. Kong Bing terlalu naif untuk berpikir bahwa tim yang tak kenal takut mengalahkan dewa pejuang aliansi hanya karena penampilan Xiao Yueli, tetapi tidak diharapkan bahwa bahkan jika tidak ada Xiao Yueli, kekuatan tim yang tak kenal takut itu cukup kuat. Bisa lebih baik dari Soldier Fighting Alliance. Anda harus tahu bahwa aliansi dewa-dewa Allah dianggap sebagai yang teratas di dunia atas. Kesombongan dibudidayakan di dalamnya, apakah itu sarana atau kekuatan? Jika Anda hanya menggunakan kerajaan untuk menghakimi, maka saya khawatir Anda akan mati dengan sangat menyedihkan. Ketika Xiaoyan dan Liang Feng bermain melawan satu sama lain, lengan mereka dihapuskan. Jika bukan tembakan Xiao Yueli pada waktunya, dan kontes dengan Liang Feng, yang kalah adalah Xiaoyan. Adapun Wang Ming dan Kong Bing, meskipun mereka adalah 3 wilayah udara mid-rank atas, dibandingkan dengan Doujin Alliance, mereka adalah eksistensi tingkat atas di dunia, dan kekuatan Wang Ming dan Kong Bing tampaknya terlalu hebat. Setelah gelembung, hanya saja kekuatan permukaan telah mencapai 5 bintang, dan itu terlihat seperti penampilan yang megah.
Faktanya, sarana sebenarnya masih terlalu lemah. Terlebih lagi, dalam pertempuran dengan Kong Bing, Rancang tidak pernah mengerahkan kekuatan penuhnya, sebagian besar bermain trik pada Kong Bing. Lagi pula, Rancang berada di balik kekuatan misterius kuil kuno. Meskipun mungkin tidak sebagus Dewa Aliansi, tetapi dengan ini dibandingkan dengan Ruang Tengah, tentu saja tidak pada level. Oleh karena itu, mengalahkan Korps Marinir Roh, secara umum, adalah pertempuran yang mudah setelah semua, tanpa terluka terlalu banyak, yang telah sangat melebihi harapan Xiao Yan. Ayo pergi, Brother Xiao Yan, masih ada waktu sebelum Tianming, kamu baru saja selesai bertarung, sesuaikan sebelum kamu pergi di jalan. Geng Ping tidak mengobrol, setelah menyelesaikan beberapa kata, itu adalah pertimbangan pribadi dari keadaan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan mengangguk, dan terbang ke kota perlahan dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota. Tepat ketika mereka melewati tembok kota, banyak tokoh mengepalkan tangan mereka di depan Xiao Yan untuk menunjukkan rasa hormat. Mata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan, penuh rasa hormat, tanpa banyak bicara. Sebagian besar dari mereka adalah tim kosong tingkat menengah. Ketika mereka melihat mata Xiao Yan, mereka tidak pernah lagi karena tim yang tak kenal takut adalah sebuah tim pangkat yang lebih rendah dari tim kosong, dan jijik itu, sebaliknya, itu adalah warna yang bermartabat dan hormat. Xiao Yan kembali ke rumah batu dan berpisah dari Geng Ping untuk sementara waktu. Lagi pula, semua orang butuh istirahat. Setelah memasuki rumah batu, Xiao Yan duduk dan mulai memulihkan sumber abadi Qi di tubuhnya. Pada saat yang sama, mereka yang telah dipromosikan menjadi Dou-Xian di klan semuanya memberi 100 juta Xian Yuan Qi dan lagi pula, pertempuran membutuhkan banyak Xian Zi sumber gas ditambah, dan Xian Yuan gas dan adalah sumber energi tercepat untuk melengkapi Xian Zi gas. Semua orang dalam kondisi pemulihan, dan Xiao Yan juga memulihkan sumber keabadian dalam tubuh. Pada saat yang sama, perubahan besar terjadi di benua Kaisar jauh dari bintang Hongmeng. Pada saat ini, semua orang di Dou datang ke kota Tearing dengan kecepatan tercepat. Angka-angka yang padat menempati seluruh kota Tearing. Di garis depan, ada seorang lelaki tua. Jika Xiao Yan melihatnya, ia dapat mengenalinya dengan cepat. Ya, ini adalah Santo Pelindung Dou Xiao Wutian. Semua orang, Kaisar dalam kesulitan. Kita dapat memilih untuk bertarung atau menghindari. Aku tahu ini adalah rumah semua orang, dan mungkin tidak mau, tapi aku hanya ingin memberitahumu fakta bahwa kita sekarang bertarung, dan kemungkinan kemenangan hampir zero, mundur adalah pilihan terbaik sekarang. Suara Xiao Wutian beredar di ruang kosong seluruh kota yang terkoyak, pandangan yang tak terhitung jumlahnya menengadah, melihat gaya abadi ini dan menunjukkan sosok yang berdiri di garis depan adalah semua kekuatan terkuat di benua-benua. Pemulihan Xiao Yan dari 108 orang kuat telah hampir membentuk kembali benua-benua hanya dalam 100 tahun. Saat ini, benua bukan lagi sebuah benua yang tidak menghasilkan Dou-Xian. Di antara 108 leluhur, lebih dari selusin orang telah menembus jajaran Dou-Xian, dipimpin oleh Qianlong, dan kekuatan Qianlong juga ada di antara mereka. Yang terkuat, mencapai pejuang bintang 5. Awalnya, menurut rencana, dalam 10.000 tahun lagi, akan ada banyak generasi muda yang menerobos ke Dou-Xian, dan pada saat itu, kekuatan tempur Dou Dai akan sangat meningkat. Selama ratusan tahun, monster, keluarga Warcraft, ras manusia, dan ras narkoba semuanya telah membuat kemajuan besar. Di sisi iblis, skala biru menuju. Setelah pembuluh darah diaktifkan, kekuatan skala biru dapat digambarkan sebagai matahari dan langit. Dengan bantuan dan penyebutan beberapa leluhur, skala hijau telah membuat kemajuan pesat sepanjang jalan. Pada saat Douxia, darah klan iblis benar-benar diaktifkan, dan seluruh klan iblis sepenuhnya diperbarui dengan kekuatan darah semua orang klan, kekuatan mereka sangat meningkat. Di sisi keluarga Warcraft, generasi yang lebih muda haruslah timbangan berwarna dan kekacauan, tetapi bagaimanapun juga, timbangan darah dari timbangan berwarna masih sedikit lebih kuat. Selama ratusan tahun, ketika lautan emas terus berkabut, sumber abadi antara langit dan bumi dengan energi yang kuat, Cai Skale juga berhasil menembus ke peri, Chaos Immortal, Chaos Dominating, dan Fire Phoenix, semua menerobos ke peri, dan keseluruhan keluarga Warcraft telah sangat ditingkatkan.
Umat manusia adalah dua bersaudara Zhen Zongfu dan Zhen Bufan. Di bawah penghancuran sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, poin leluhur untuk membantu Wu Dao juga lancar memasuki peri pertempuran. Meskipun klan obat lebih lemah, bakat lama obat untuk penyulingan obat juga pecah dalam waktu singkat, menyebabkan klan obat menjadi lebih makmur dan sejahtera, dan itu juga telah menjadi kekuatan kuat yang sangat diperlukan di benua. Keluarga Iblis Darah, King Haoran, dan King Yuntian bergantung pada kuil Iblis Mang ini. Keluarga Iblis Darah naik dengan cepat, King Haoran telah mencapai kekuatan Celestial Bintang 2 dengan ngeri. Peningkatan kecepatan seperti itu, jika Xiao Yan tahu, mereka akan terpesona, tetapi dalam penjelasan dari beberapa leluhur sangat umum, karena sebelum bencana kuno dan bencana langit dan bumi, kemakmuran dan kemakmuran benua itu jauh melampaui imajinasi mereka. Kuil Setan Mang mewarisi benua kaisar yang dulunya kuat dan makmur. Pada saat itu, semua yang ditinggalkan oleh iblis, kebangkitan iblis darah tidak bisa dihindari, dan keuntungan pertama adalah King Haoran dan King Yuntian. Dua orang. Kekuatan utama di benua Doudian telah meningkat secara signifikan, dan kekuatan bertarung mereka secara alami tidak seperti dulu. Tetapi kemunculan Xiao Wutian mematahkan semua pola, menghancurkan benua Kaisar Dou. Xiao Wutian mengatakan kepada orang banyak bahwa ada benua kekaisaran yang tidak mampu membayar perang, dan harus memilih, melawan atau mundur. Apakah memilih untuk bertarung dalam perang ini tanpa ketegangan, atau untuk mundur, menunggu pemulihan sampai Anda menjadi harimau, dan kemudian melawan? Dan yang paling penting adalah, kelompok orang itu, dengan harapan dan masa depan kaisar benua, belum kembali. Pertempuran ini tidak boleh tanpa mereka. Saran Xiao Wutian adalah mundur dan menunggu kesempatan tidak takut. Keputusan orang bijak. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi. Berikan benua waktu yang cukup, dan benua pasti akan berdiri lagi. Senior, di mana kita bisa mundur? Pada titik ini, seseorang mengajukan pertanyaan ini, semua orang mengangguk dan mengerti arti Xiao Wutian, maka masalahnya sekarang adalah dengan begitu banyak orang di daratan Doudi, yang kembali. Selama beberapa kekuatan top di daratan Doudi mengangguk, semua orang akan mengikuti. Ketika Xiao Wutian melihat ini, ia melambaikan tangannya dan sebuah lubang cacing besar muncul, dan kemudian suaranya menyebar dengan jerah. Itu sangat dekat dengan daratan Doudi, ada batas bernama Douqi Da Jie, yang cukup besar untuk mengakomodasi seluruh jumlah Doudi saya. Saya akan menggunakan segel untuk sementara waktu menyembunyikan ruang ini, dan Doudi itu terbuka dan tidak bisa disembunyikan, hanya untuk sementara waktu menghindari dunia pendendam ini. Suara Xiao Wutian keluar. Adapun nama dunia pendendam, hampir tidak ada yang pernah mendengarnya, termasuk timbangan warna dan timbangan biru. Setelah mengatakan tentang daratan pendendam, yang disebut dunia pendendam ini tidak memahaminya. Dou kontinen memiliki populasi yang sangat besar. Jika benua roh bertarung tidak dapat diterima, baik skala Kai maupun skala King tidak diketahui. Benua roh pertempuran telah disegel oleh kenaifan. Dari sebuah benua, ia telah menjadi 7 benua dan 3 lautan. Daerahnya sama seperti sebelumnya. Ada lebih dari beberapa kali, jika itu benar-benar dibandingkan, setelah membuka segel-segel daratan pendendam, wilayahnya akan jauh lebih besar dari kerajaan. Sister Cailin, kita pergi sekarang. Bagaimana jika Brother Xiao Yan tidak dapat menemukan kita ketika kita kembali? King Lin bersandar di samping Cailin. Dibandingkan dengan Cailin yang mendominasi yang dilahirkan untuk menjadi raja, King Lin sepertinya sedikit lebih lemah. Saya tidak tahu bagaimana membuat keputusan, saya hanya bisa bertanya skala Kai. Kai menskalakan jubah merah, puncak kembar yang sombong, dan pantat montok, yang menguraikan kurva yang menawan dan sempurna, melihat pada sisik biru, wajah dingin Kai menunjukkan senyum tipis dan dengan lembut dipegang. Tangan batu giok ramping King Lin berkata, yakinlah, orang kami akan dapat menemukannya, percayalah padanya, kami harus hidup sekarang dan menunggu dia kembali. King Lin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit bergetar, dan kemudian dia mengangguk patuh. Pada saat yang sama, Xiao Qi juga terbang. Ketiga anak perempuan itu semua adalah istri Xiao Yan. Pada saat kritis ini, emosi di antara mereka juga terungkap. Pada dua wajah cantik King Lin dan Xiao Qi, mereka tampak sedikit khawatir. Hanya Kai Lin, Liu Mei sedikit mengernyit,
tampaknya merencanakan bagaimana hal-hal akan berkembang, dan masalah yang akan muncul. Belum terlambat untuk menunda, dan bahkan transfer skala besar seperti itu akan memakan waktu puluhan tahun. Waktu bagi musuh untuk mencapai benua kaisar tidak lama, semua orang bergegas. Suara Xiao Hutian sekali lagi telah dilaporkan bahwa kali ini kita harus meninggalkan tanah air kita. Hari ini, kekuatan keseluruhan daratan Dodi, jika ingin menghadapi tantangan, niscaya akan dikalahkan. Untuk mundur, setiap orang harus mundur ke dunia tanpa takut sesuai dengan instruksi Xiao Hutian untuk menghindari korban. Pergi. Setelah tidak keberatan, semua orang berkerumun, merobek lautan orang yang tak terbatas dan dengan cepat mengalir ke lubang cacing. Xiao Hutian memandangnya seperti ini dan mendesah perlahan. Aku telah mempercayakanmu dengan masa depan Do kontinen. Xiao Yan. Saat ini, di dalam lautan ketiadaan, ada beberapa bahtera merah besar yang menuju ke daratan benua. Pada kecepatan ini, saya takut akan ada beberapa dekade untuk mencapai daratan benua. Di atas, di bahtera yang dikepalainya, ada seorang lelaki tua yang terlihat kurus dan kurus. Hari ini, benua tidak ada yang mengenali wajah ini. Jika wajah ini muncul sebelum bencana, pasti akan menyebabkan keributan. Nether Blood Fairy. Kami masih sekitar 30 tahun lagi dari daratan benua. Pada saat ini di belakang pria tua itu, seorang pria berkata dengan hormat. Pria tua itu mengangguk dengan lembut, dan pria itu mundur. Mata lelaki tua itu seakan menembus ketiadaan dan perlahan bergumam, rumahku yang dulu. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tulang-tulang itu seharusnya rusak. Krisis ini dengan cepat mendekati daratan Dodi. Seperti yang diketahui semua orang, penduduk daratan Do telah mengundurkan diri dari daratan Do dalam waktu singkat. Di benua-benua, dibutuhkan 10 tahun untuk cahaya bergeser. Xiao Hutian berdiri di kakinya sampai orang terakhir memasuki lubang cacing, dan dia menghela nafas. Yakinlah, tidak peduli seberapa kuat realem darah dewa, Anda tidak akan berani menghancurkan dunia, karena harga yang dia hadapi juga di luar harga yang terjangkau. Ada roh di dunia, dan kata-kata Xiao Hutian memberitahu dunia ini, dan sekarang benua kaisar tidak memiliki manusia. Semua kota-kota raksasa besar, kosong, sangat sepi. Pada saat ini, seolah seluruh dunia hening, seolah jantungnya berhenti berdetak. Pada akhirnya, Xiao Hutian juga tenggelam ke lubang cacing dan meninggalkan benua. Di dunia berdarah ini, keluhan tentang dunia Dewa Darah dan daratan kaisar yang bertarung, dari perspektif dunia Dewa Darah, dapat diselesaikan dengan satu jari, tetapi dari perspektif tanah pertempuran, perang ini baru saja dimulai. Dunia Dewa Darah belum tahu, ada seorang pria dalam perjalanan dengan harapan. Xiao Yan, yang duduk di titik pertemuan, telah cukup menyerap Xianyuan Qidan, dan 4 bintang yang redup dalam tubuh sekali lagi mengeluarkan sumber kuat Xianqi, dan bintang kelima secara bertahap mulai terbentuk. Xiao Yan baru saja akan membuka matanya, dan jiwanya sekali lagi diseret ke menara roh virtual Zichen. Wajah tua Zhan Lao muncul lagi di depan Xiao Yan. Akankah Zhan Lao ditemukan keluar masuk menara Zichen Suling begitu sering? Xiao Yan berkata dengan beberapa kekhawatiran terlebih dahulu, dan Zhan Lao melambaikan tangannya. Hanya jiwamu yang memasuki menara dan tidak akan ditemukan. Kali ini kamu dipanggil, satu karena kekuatanmu semakin kuat, dan yang lain tentang Zichen Suling. Zhan Lao berkata perlahan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tertegun, dan terus menatap Zhan tua dengan tatapan bingung. Kekuatan Anda saat ini masih agak enggan untuk memasuki lapisan ketujuh, tetapi karena Anda tidak memiliki senjata di tangan, tidak apa-apa untuk memasuki lapisan ketujuh di muka, dan lapisan ketujuh juga tentang Zichen Suling. Silakan, masukkan dulu, mari kita bicara tentang lantai 7. Suara Zhan Lao tidak tergesa-gesa. Setelah Xiao Yan mendengar kata-katanya, detak jantungnya mulai meningkat, dan seluruh orang bersemangat lagi. Saya datang ke lantai 6 dan melihat ke kolam Liu Yu, yang awalnya kosong, tetapi sekarang memiliki cairan energi. Oh, Zhan sudah tua, ada kekuatan Liu Yu. Xiao Yan terkejut. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Ming membangkitkan emosinya. Emosi bersemangat seperti ini juga salah satu dari Liu Yu. Yah, 1/10. Ketika akumulasi Liu Yu Qi penuh, Anda dapat mengerahkan kekuatan Liu Yu 1 kali, tetapi akumulasi kekuatan Liu Yu adalah tugas yang cukup sulit.
Jika Anda ingin menumpuk dengan cepat, batuk, rasa malu semacam itu malu lebih cepat. Zhan Laogan batuk beberapa kata, dan berkata, Xiao Yan mendengar bahwa wajahnya merah, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Saya tidak berharap bahwa hal-hal seperti itu dapat mengumpulkan energi yang begitu kuat. Apa yang disebut 6 keinginan adalah energi yang diakumulasikan oleh keinginan yang berbeda dan emosi meletus oleh indera yang berbeda. Kemampuan untuk menggunakan energi ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Xiao Yan. Semuanya ada di malam hari. Setelah beberapa saat kegembiraan, Xiao Yan datang ke pintu masuk lantai 7, Xiao Yan menggosok tinjunya, dan darah di tubuhnya mendidih lagi. Xiao Yan melirik Zhan Lao mengangguk pelan. Zhan Lao secara alami mengerti arti mata Xiao Yan, dan menyalahkannya jika ada masalah. Saluran terhalang oleh lapisan energi. Xiao Yan perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh lapisan energi ini. Xiao Yan siap untuk pulih kembali, tetapi sebaliknya, itu adalah isap yang langsung menyedot Xiao Yan ke tempat ketujuh. Di antara lapisan, gaya dekorasi setiap lapisan Zichen Virtual Spirit Tower berbeda. Hal pertama yang menarik mata Xiao Yan adalah beberapa gambar redup ada satu lapisan demi satu di sekitar ruangan. Xiao Yan berjalan perlahan dan tampak ingin tahu. Zezou, sekitar. Di setiap lapisan partisi, ada cahaya yang masuk, dan setiap lapisan memiliki hal yang berbeda. Ada sekitar 7 atau 8 di sini. Xiao Yan datang ke yang pertama dan menatap mata Xiao Yan. Sebuah pedang ditempatkan di partisi, dan pedang raksasa berwarna merah api itu menyelimuti seluruh tubuh. Terbakar, nyala api yang membakar terpancar, Xiao Yan mendesis dengan dingin. Bidang penglihatan menyapu sekitar 7 atau 8 partisi, yang semuanya dilengkapi dengan berbagai senjata. Senjata ini dapat dilihat dari penampilan yang cantik, sangat luar biasa. Ini adalah... Xiao Yan membuka mulutnya dengan terkejut dan segera bersemangat. Bisakah semua senjata bayi ini dipersiapkan untuknya? Menara roh virtual Zichen, lantai ke-7, lapisan artefak. Zhan Lao memandang Xiao Yan dengan ekspresi takjub, dan perlahan-lahan mengeluarkan suara. Lapisan artefak. Apakah tidak mungkin bagi saya untuk menggunakan semua senjata ini? Xiao Yan melihat ke dalam kompartemen ini. Ada pedang, senjata, pisau, dan tongkat. Setiap senjata terlihat sangat bagus. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencoba? Zhan Lao tersenyum dan menjawab. Xiao Yan senang ketika mendengar kata-kata seperti Zhan Lao, tetapi setelah melihat sekeliling, mata Xiao Yan sedikit kecewa. Ada 8 senjata yang berbeda di sini, tapi Xiao Yan tidak menggunakan penggaris yang dulu. Penguasa tidak memiliki persenjataan yang tinggi, salah satunya adalah ia tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pisau. Yang lain adalah keterampilan tempur yang dapat digunakan sangat langka, oleh karena itu, penguasa jarang dipilih. Dalam kekecewaan, Xiao Yan juga pergi ke kompartemen pertama. Meskipun tidak ada penggaris, tidak ada senjata selain pistol badai di tangannya. Dia akan menggunakannya. Ini pedang hati yang membara. Zhan Lao memperkenalkan ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya. Xiao Yan meraih ke arah gagang pedang. Xiao Yan memiliki perasaan yang baik pada awalnya, tapi genggaman ini adalah yang kosong. Xiao Yan membeku dan mengulurkan tangannya lagi, membantingnya ke arah gagang pedang, dan kali ini, tanpa kecuali, dia meraih ruang kosong, matanya tampak begitu solid, dan dia bahkan bisa merasakan pedang menyala. Hati suhu yang berasal dari pedang. Xiao Yan segera melambaikan pedang, hanya untuk menemukan bahwa pedang. Pada saat yang sama, Xiao Yan berada di kompartemen kedua. Ini adalah tombak. Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraihnya. Hal yang sama juga benar. Tidak ada yang tertangkap. Lalu Xiao Yan mencobanya di semua kompartemen. Itu semua hantu. Zhan tua, kamu mempermainkanku. Xiao Yan sedikit marah. Zhan tua itu menyeringai. Apakah senjatamu di sini? Zhan Lao mengajukan pertanyaan cacat mental. Tentu saja aku tidak tahu. Xiao Yan juga berkata dengan marah. Semua senjata ini ditinggalkan oleh mantan penguasa menara Zichen Suling, jawab Zhan Lao. Xiao Yan mendengar kata-kata sejenak, melirik lagi, dan berbagai senjata di kompartemen mengangkat alis heran. Menara Zichen Suling dulu memiliki 8 tuan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa menara Zichen Suling akan diwarisi oleh begitu banyak orang sebelumnya. Xiao Yan tampak bingung dan berkata, aku yang ke-9. Di hadapan keraguan Xiao Yan,
Zhan Lao menggelengkan kepalanya, masih terlihat misterius. Tidak, kamu benar-benar bukan penguasa generasi pertama menara ini. Menara ini dilemparkan oleh Tuan generasi pertama. Senjata-senjata ini hanya untuk generasi pertama yang bermain. Pada akhirnya, dia dilemparkan ke dalam tungku. Kata Zhan Lao, melihat ke tengah, memang ada tungku yang gelap dan tidak mencolok. Untuk generasi pertama, benda-benda ini adalah besi tua, tetapi bagimu sekarang, itu adalah artefak. Zhan Lao tersenyum, Xiao Yan sedikit membeku, dan berjalan ke tungku yang gelap. Apa artinya ini? Biarkan aku membuat senjata sendiri. Xiao Yan menulis kata besar Sichuan di dahinya. Di mana lapisan artefak ini? Jelas itu adalah lapisan pakaian dan makanan, bahkan jika artefak itu harus dibuat sendiri. Suntikkan semua nyala apimu dan siapkan 1 miliar roh surgawi. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada cara untuk melelehkan bahan-bahan ini. Aku bisa membantumu, tetapi apakah itu bisa meleleh tergantung pada kamu. Karena tungku ini adalah dengan kemauanmu untuk melebur senjata, itu akan menyuntikkan kehendakmu ke dalam senjata yang 100% kompatibel denganmu. Zhan Lao menjelaskan bahwa Xiao Yan tidak menunda-nunda karena dia tahu bahwa waktunya sangat mendesak sekarang, meskipun waktu di tali lambat, tapi tetap harus bergegas. Ketika Xiao Yan menggerakkan hatinya, 1 miliar Xianyuan Qidan muncul di depannya. Xiao Yan tampak sangat tidak normal. Jika bukan karena merampok seorang pria kaya besar seperti Kong Bing, aku takut tiba-tiba itu menjadi telur cahaya yang buruk. Jangan tertekan, 1 miliar ini Xianyuan Qidan mungkin tidak cukup. Zhan Lao memandang Xiao Yan dengan rasa sakit di wajahnya, dan menyerang lagi. Xiao Yan berdiri di samping saat ini, seperti ayam kayu, wajahnya hitam seperti kok. Silakan. Xiao Yan harus mengangguk pahit sambil tersenyum dan menghabiskan begitu banyak Xianyuan Qidan. Jika itu dipalsukan, itu akan baik-baik saja. Jika gagal, Xiao Yan mungkin menangis. Ke semua senjatamu. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menemukan telapak tangannya. Api dibakar dari setiap pori di tubuhnya, dan kemudian dituangkan ke dalam tungku dengan cara panik. Ada lapisan cairan warna-warni mengalir di tungku, ketika api Xiao Yan mengalir, api langit Xiao Yan menyentuh cairan warna-warni, dan langsung dikonsumsi dan dipadamkan. Tidak cukup. Kekuatannya bisa dipalsukan tanpa senjata seperti itu. Suara desakan Zhuang Lao terdengar. Pada saat ini Xiao Yan sudah dipenuhi keringat halus. Gas sumber abadi dalam tubuh cepat dikonsumsi, mendorong masuknya api langit. Setelah beberapa lama, cairan warna-warni itu menggelegak. Melihat adegan ini, Xiao Yan adalah sukacita di dalam hatinya. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya merasakan sedikit reaksi. Jangan bahagia, bukan itu yang kamu lakukan, itu tidak cukup. Kekuatanmu bukan hanya itu, sebanyak yang bisa meledak. Zhan Lao terus mendesak, Xiao Yan memutar matanya dengan emosi, dan berkata dalam hatinya, benar-benar berdiri berbicara tanpa sakit punggung. Hanya dalam waktu singkat setengah dari sumber dupa di tubuh Xiao Yan telah habis, sementara cairan berwarna-warni tetap tak bergerak. Ketika Xiao Yan melihat ini, giginya sedikit mengepal, dan output dari api langit dikendalikan secara maksimal. Nyala api tidak dipancarkan dari pori-pori. Bahkan fitur Xiao Yan dan bahkan rambutnya bergelombang dengan api. Api. Dengan konsumsi gila ini, cairan beraneka warna akhirnya berbusa. Ini agak efektif, kamu harus mendidih. Zhan Lao akhirnya mengangguk, tetapi begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan hampir pingsan tanpa memutar matanya. Saya sudah kehabisan gas sumber abadi ini sebelum saya membuat gelembung. Jika saya ingin mendidih, saya tidak tahu harus kemana. Tenang, aku menembak. Suara Zhan Lao turun, dan Xiao Yan adalah firasat yang sangat tidak menyenangkan. Saya melihat 1 miliar Xianyuan Qidan diubah menjadi sumber gas sungai di bawah gelombang lengan baju Zhan Lao. Ketika sidik jari Zhan Lao berubah, dia menunjuk ke tubuh Xiao Yan. Itu berubah menjadi naga panjang dan bergegas langsung ke tubuh Xiao Yan. Bang! Tiba-tiba, seluruh lantai ketujuh benar-benar ditempati oleh api. Sosok Xiao Yan tidak terlihat, dan seluruh orang benar-benar ditempati oleh api. Pada saat ini, api yang muncul dari tubuhnya lebih dari 10 kali dari sebelumnya. Xiao Yan hanya menyadari saat ini, sial, dia digunakan sebagai pemadam kebakaran. Tetapi dengan sumber miliaran abadi sebagai pendukung,
tubuh Xiao Yan tidak merasakan ketidaknyamanan, hanya merasa bahwa ada sumber gas yang tak berujung mengalir masuk, dan kemudian berubah menjadi nyala api yang tak berujung mengalir keluar. Dalam tungku itu, yang pertama gelembung, yang kedua, yang ketiga, sampai air mendidih. Menggerutu bisul, suntikkanlah kehendakmu, dan itu akan terbentuk pada saat ini. Suara Zhan Lao tiba-tiba terdengar, pikiran Xiao Yan melonjak, melihat cairan berwarna-warni di tungku, jiwa Xiao Yan sepertinya langsung ditarik masuk. Kenangan, emosi, semua yang terjadi, tampaknya tersedot ke dalam. Hah! Seluruh tungku meledak dan cairan warna-warni meledak. Penggorengnya ada di sini, seru Xiao Yan, dan kemudian melangkah mundur dengan tajam. Di belakang saya merasa ditendang di pantat saya, dan kemudian saya mendengar suara yang buruk berkata, takut rasa takut, ini adalah keberhasilan casting. Api di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan menyatu dan kembali ke tubuhnya. Xiao Yan segera menemukan bahwa tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat pada satu titik, dan ia semakin dekat dan lebih dekat ke tubuh Guntur yang sebenarnya. Guntur petir peri bintang 5 pasti akan membantu Xiao Yan maju ke tubuh Guntur nyata. Pada saat itu, kekuatan fisik Xiao Yan akan menguat, dan dia akan dapat memegang lebih banyak Tianhuo Fire Lotus di tangannya, dan kekuatan Jiuquan juga akan ditingkatkan. Setelah kenaikan tubuh, Xiao Yan bahkan lebih senang. Pada saat yang sama, matanya beralih ke tungku, dan api di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Bayangan gelap muncul pada saat di atas tungku. Dari bayangan itu, Xiao Yan, ini yang dia pikirkan, dan yang dilemparkan juga senjatanya sendiri, seorang penguasa besar. Cahaya berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan benar-benar melihat bentuk penggaris. Ketika ia melihat bentuk penggaris, murid-murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Karena kemunculan penggaris itu, Xiao Yan terlalu mengenalnya. Xuan Zongru. Untuk sementara waktu, suara Xiao Yan agak serak. Dia masih ingat bahwa untuk pertama kalinya, Yao Lao meninggalkannya dengan penggaris berat, dan kehabisan nafas setiap langkah yang sulit dibiarkan di atas lempengan batu biru di kota Qingshan, dan kemudian gurun, menemani Xiao Yan melewati masa muda. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, tentu saja orang-orang yang sudah tua seperti nostalgia. Melihat penggaris, itu tampak seperti penggaris hitam. Xiao Yan tidak kecewa di dalam hatinya, tetapi senang seperti anak kecil. Haha, kalau kamu mau. Zhan Lao memandang Xiao Yan dengan ekspresi puas dan berkata sambil tersenyum. Sangat puas. Xiao Yan mengangguk dengan berat, melihat permukaan penggaris dengan cara yang sama dengan penggaris Xuanzong, semua detail disajikan dalam 100%. Bagaimana? Apakah kamu memikirkan namanya? Zhan Lao bertanya, menatap mata Xiao Yan yang teguh, dan menawarkan saran, ambil nama yang sedikit lebih baik, itu terlihat terlalu biasa, lebih baik memiliki nama yang dominan, kalau tidak saya khawatir saya pernah melihatnya, berpikir bahwa Anda membawa sepotong besi tua. Anda tahu, logam yang melemparkan senjata ini lebih jarang daripada emas yang bergetar. Lihatlah generasi pertama. Senjata palsu mana yang tidak menakuti satu sisi saat kamu mengeluarkannya, kamu baik-baik saja, tidak ada yang akan mengambilnya ketika dilemparkan ke tanah. Petik 2. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Lama Zhan, tetapi berjalan ke depan, meletakkan jari-jarinya dengan ringan pada penggaris, jari-jarinya berdetak di garis yang sudah dikenalnya, seolah-olah pada saat ini, kembali ke tahun dan kembali ke Warcraft gunung-gunung, peri dokter kecil. Yunyun, sosok putri kedua muncul lagi di mata Xiao Yan, dan wajah Xiao Yan muncul dengan senyum yang agak dalam. Pada saat yang sama, Liu Yu pul sekali lagi muncul kekuatan Liu Yu, 2/10. Yu Wen belum menghilang, asap putih masih ada pada penguasa. Setelah beberapa saat, perlahan menghilang. Xiao Yan memegangi pegangan penguasa. Perasaan yang familiar langsung membuat darah Xiao Yan mendidih dan matanya mendidih. Di mata, ini sangat panas. Hati-hati. Zhan Lao melihat Xiao Yan mengambil penggaris, hanya untuk mengingatkannya bahwa suara itu baru saja jatuh, Xiao Yan merasakan gravitasi dari lengannya. Boom! Seluruh penguasa langsung menjatuhkan Xiao Yan ke tanah, dan penguasa itu dimasukkan secara horizontal di tanah. Pada saat ini, Xiao Yan mampu meletakkan telur bebek di mulutnya. Aku bilang, biar kamu berhati-hati. Zhan Lao menyeringai dan memandang Xiao Yan yang malu. Xiao Yan menggosok telapak tangan menyakitkan yang ditarik oleh gravitasi,
dan kemudian melihat penguasa berat yang jatuh ke tanah, berjalan perlahan, telapak tangan kembali memegang pegangan penguasa, lengan Xiaoyan kelelahan, kulitnya memerah karena kemerahan, dan dia mengangkat penggaris di depan tangannya, tetapi setelah beberapa saat, Xiaoyan menggedor dan menurunkan penggaris itu lagi. Ini, bagaimana mungkin benda ini begitu berat? Xiaoyan memandangi sang penguasa dengan sangat sulit, dan beratnya hampir tidak dapat diperkirakan. Sekarang Xiaoyan telah mengembangkan kekuatan fisik, dan kekuatan fisiknya sendiri sudah cukup kuat. Namun, ketika saya mengambil penguasa, itu sangat melelahkan. Aku juga agak aneh. Penguasa ini benar-benar dilemparkan sesuai dengan pikiranmu, kecuali kamu ingin itu menjadi benda berat di pikiranmu. Zhan Lao juga menggaruk jenggotnya dan berkata perlahan. Xiaoyan tiba-tiba tidak bisa menahan tangis dan ketawa, tampaknya kerja kerasnya telah memberinya area bayangan psikologis yang besar, dan bahkan para pemeran penguasa begitu berat. Tapi ini bukan hal yang buruk. Penguasa adalah senjata tanpa ujung dan tanpa pisau. Jika Anda ingin memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi, maka berat sangat penting. Penggaris dengan berat ini pasti tidak akan kuat setelah Anda terbiasa dengannya. Mengecewakan Anda, Zhan Lao berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar itu, tapi sekarang penguasa ini tidak bisa melawan sama sekali, itu benar-benar sepotong besi tua. Aku lupa memberitahumu, logam yang digunakan untuk melemparkan penguasa ini adalah generasi pertama yang dicampur dengan emas bergetar tingkat atas dan berbagai logam langka, sehingga cincin Na tidak dapat ditampung, dan begitu menara spirit virtual Zichen dikeluarkan, itu tidak akan bisa masuk lagi, kecuali jika Anda mencapai kekuatan generasi pertama dan sepenuhnya mengendalikan menara, jika tidak. Zhan Lao berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, aku akan membawanya sepanjang waktu. Aku tidak mampu membuangnya. Dahi Xiaoyan ditutupi dengan garis-garis hitam. Bukankah itu menemukan kesalahan untuk dirinya sendiri? Nak, apakah kamu bercanda? Bayi seperti ini. Aku takut bahkan semua emas getar Meng Xingjin tidak cukup untuk melemparkan pegangan padanya, kamu melemparnya. Zhan Lao berkata dengan marah, Xiaoyan tersenyum pahit melambai dan melambai. Hanya kamu benar-benar mengambilnya, kamu membawanya di atas punggungmu, semacam perasaan nostalgia yang menyedihkan. Kata, Xiaoyan hanya mengeluarkan banyak tali keras, semua menemukan bahwa mereka tidak tahan dengan gravitasi sama sekali, pada akhirnya, rantai panjang dibuat di tungku, yang terbuat dari bahan kelas atas, sehingga bisa tahan terhadap penguasa yang sangat berat. Namanya, Xuan Zhongshui sepertinya agak terlalu biasa, dan dunia ini liar. 8 kekurangan itu baik, maka itu disebut Basuan Xuanzong. Xiaoyan mencubit dagunya, berpikir, mengatakan bahwa itu selalu segelintir. Senjata, nama dominan masih diperlukan. Gumam Zhuang Lao, Xiaoyan mengabaikannya. Kami memang memiliki senjata, tetapi tampaknya masih ada keterampilan bertarung yang cocok untuk senjata ini. Mari kita lihat lapisan Gongfa, kata Xiaoyan, merawat dirinya sendiri dengan meletakkan penguasa misterius biadab di punggungnya. Suatu hari, Xiaoyan langsung terbalik ke tanah, dengan kakinya di langit, dan diejek oleh Zhan Lao. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan dengan enggan mundur, dan ketika dia membawa rentetan besar Xuan Huang Xuan, Xiaoyan tiba-tiba menyesalinya. Tapi ini adalah akhir dari masalah ini, tidak ada obat penyesalan untuknya. Xiaoyan mengambil langkah berat dari lantai 7 ke lapisan latihan ketiga, ketika kepercayaan Xiaoyan pindah, lapisan latihan menjadi gelap lagi, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya terus berlalu. Telapak tangan adalah meteor yang melewati dalam kegelapan dan meraihnya. Kekuatan telapak tangan Xiaoyan juga menyakitkan. Qian Xiao Wuying setelah Xiaoyan menerobos Dou-Xian, kekuatannya sangat berkurang, bukan lagi kekuatan yang diinginkan Xiao Xiao. Xiaoyan harus belajar keterampilan bertarung baru. Keterampilan memerangi domain. Xiaoyan memegang potongan batu giok di tangannya, dan informasi itu mengalir ke pikirannya. Teknik bertarung ini dibagi menjadi 5 bagian, yang menghancurkan tentara, menghancurkan udara, meningkatkan naga, menabrak gunung, dan mengguncang langit. Setiap bobot bertambah, kekuatannya berlipat ganda, dan persyaratan fisiknya sangat tinggi. Jika kekuatan fisiknya tidak cukup, mudah untuk menjadi bumerang. Ketika mencapai gempa bumi berat kelima, itu sebanding dengan keterampilan tempur tingkat kuasi.
Xiao Yan kaget dalam benaknya. Keterampilan bertarung seperti itu tampak biasa. Faktanya, aku takut bahwa beberapa medan perang tingkat tinggi akan memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat. Mereka sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat kuasi. Tetapi melihat pengenalan Xiao Yan adalah untuk memahami bahwa jika Anda menggunakan keterampilan bertarung seperti itu, sangat beruntung bahwa kekuatan fisik Anda sekarang dapat melakukan pasukan pelarian pertama di depan Anda. Setelah mendapatkan keterampilan bertarung, Xiao Yan mengambil langkah berat dan tiba di lapisan keempat dari ketiadaan dan mimpi. Di sini, Xiao Yan dapat memahami arti penguasa gempa 5 kali lipat secepat mungkin. Xiao Yan memegang penguasa misterius 8 mandul, yang saat ini sangat berat baginya, menurut bayangan yang diringkas oleh ketiadaan dan mimpi, mempelajari bobot pertama penguasa gempa 5 kuat ini, menghancurkan pasukan. Semua kekuatan Xiao Yan meletus, dan api langit di tubuhnya mengalir ke penguasa berat Bahuangsuan, di seluruh penguasa, garis-garis aneh itu meledak dengan api redup. Jika api langit kuno, sepertinya setidaknya seperti ini saat ini. Leleh pada umumnya panas dan menyilaukan, tetapi misteri 8 tandus hanya cahaya redup, tampaknya api langit Xiao Yan masih terlalu lemah untuk prajurit sihir ini. Poin utama dari teknik bertarung ini adalah bergantung pada kekuatan kuat dari daging untuk mendorong penguasa ke depan dan bergegas ke depan untuk menutup jarak dengan musuh. Kemudian, ketika kekuatan kuat bergegas keluar, Anda harus secara paksa mengubah lintasan kekuatan, bisa juga dipisah, kekuatannya semua bagus. Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya, pertama-tama mengerahkan kekuatan di kaki, dan kekuatan itu dikirim ke pinggul, kemudian ke pinggang, dan kemudian kekuatan seluruh tubuh didorong untuk mendorong keluar penguasa besar itu dengan keras. Boom! Kekuatan raksasa merobek udara dan mengeluarkan ledakan suara keras, tetapi alasan mengapa skala berat Bahuangsuan masih terlalu berat, sprint Xiao Yan, tetapi hanya jarak 10 meter, jarak seperti itu, setelah pertempuran yang sebenarnya, musuh dapat dengan mudah melarikan diri. Setelah berlari, itu adalah kunci pertama untuk membalikkan arah kekuatan 8 Wastelens untuk mengubah arah kekuasaan. Ketika Xiao Yan secara paksa mengubah lintasan kekuatan, ada rasa sakit di lengannya. Xiao Yan buru-buru mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno. Hanya ketika guntur merah yang keras mengalir di sekitar lengan itu Xiao Yan merasakan kekuatan yang kuat. Kemudian membanting satu ke atas dan menggambar busur api yang indah di udara. Meskipun tidak besar, kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan dalam mimpi ketiadaan, dan setelah mencoba puluhan kali, dia menolak untuk menyerah. Menghitung waktunya hampir sama, waktu di menara berlalu dengan lambat, dan dunia luar harusnya menyingsing. Xiao Yan puas meninggalkan menara Zichen Suling. Ketika dia membuka matanya, penguasa berat Bahuangsuan muncul di depannya seketika. Boom! Xiao Yan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi segera menarik telapak tangannya, karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia dengan keras kepala mengambilnya, dia akan terbalik ke tanah. Lembaran batu di tanah hancur secara langsung, dan semua orang yang duduk di rumah batu dikejutkan oleh suara keras, semuanya tiba-tiba membuka mata mereka. Apa yang terjadi? Semua orang tiba-tiba berguling, sangat waspada. Xiao Yan tersenyum sedikit malu-malu di samping dan berkata, "Jangan gugup, senjataku hanya mendarat di tanah." Semua orang mendengar kata-kata itu, dan kemudian menghela napas lega perlahan, dan kemudian semua mata berkumpul di lubang yang dihancurkan oleh tanah di depan Xiao Yan, melihat penguasa hitam, mata semua orang curiga. Apa yang ingin saya katakan, tetapi saya masih berbicara, tetapi pada akhirnya, Xiao Zhan, 5 pria besar dan 3 yang tebal, berbicara. Xiao Shao, apakah besi tua ini senjatamu? Hah? Semua mata semua orang memandang Xiao Zhan. Xiao Zhan menatap mata semua orang dari kiri ke kanan, dan segera tahu bahwa dia sedang berbicara, dan tersenyum pahit. Xiao Shao, maksudku bukan ini, maksudku yang ini hitam. Tidak, yang ini kelihatannya, kan? Xiao Zhan menjelaskan dengan cepat, tetapi semakin buruk yang ia dapatkan, semakin ia akhirnya tidak berani setelah berbicara, dia berkata dengan getir, "Aku akan diam saja." Sebenarnya, semua orang memiliki ide yang sama, dan King Muer dan Zhen Ni juga maju. Fu Jun, senjata ini tampaknya sangat biasa. Suara lembut Zhen Ni terdengar perlahan. Ia pembohong, penguasa ini benar-benar seperti besi tua.
Ini tidak biasa seperti penguasa api tua yang Anda gunakan sebelumnya. Itu terlihat terlalu biasa. King Muer juga meletakkannya di tubuh Xiao Yan. Xiao dia tersenyum pahit, mencubit wajah cantik King Muer, dan mencubit wajah King Muer tampak menyakitkan. Xiao Nizi, apa yang kamu tahu? Dimarahi oleh Xiao Yan, King Mu tiba-tiba memberi jalan seperti anak kecil, dan berkata dengan marah, orang-orang mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Ding Yue di lingkaran ruang di tangan Xiao Yan tiba-tiba muncul, melihat mata semua orang di tanah tampaknya melihat penguasa seperti potongan besi, tapi mata Ding Yue meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, penguasa ini adalah bayi besar. Ding Yue tidak jelas untuk sementara waktu. Jongkok, dengan hati-hati melihat tubuh penggaris, Ding Yue hendak menyentuhnya dengan tangannya, tetapi dihentikan oleh Xiao Yan dengan tergesa-gesa, jangan menyentuhnya, suhunya sangat tinggi. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah Zenjin, mereka benar-benar terkemuka. Ding Yue menarik jari-jarinya di bawah instruksi Xiao Yan, dan berkata dengan terkejut, menatap penguasa. Melihat cahaya hitam yang berasal dari beberapa detail, Ding Yue bahkan lebih terkejut, dan ekspresi wajahnya semakin tidak pasti. Yang paling penting adalah ada beberapa bahan logam legendaris di dalamnya, yang luar biasa. Aku takut bahkan Blackguard Mountain di tangan Xiao Zhan jauh di belakang. Ding Yue membalik kata-kata yang dilebih-lebihkan, tiba-tiba, sekelompok teman menonton besi menjadi penasaran dan terkejut, ketergantungan Ding Yue menunjukkan bahwa penguasa ini, yang terlihat seperti besi tua, benar-benar senjata yang sangat kuat. Ding Yue berkata, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia juga mengeluarkan penggaris. Penguasa itu merah menyala, dan penampilannya sepenuhnya dibangun menurut penguasa kuno Xiao Yan tentang api kuno. Saya melihat bahwa penguasa api kuno Anda rusak. Saya juga sengaja menciptakan penguasa berat yang dibuat oleh Zenjin untuk Anda bekerja lembur. Saat ini tampaknya, dibandingkan dengan penguasa Anda, penguasa saya hanyalah sebuah batu dan perbedaan antara emas. Ding Yue cemberut, terima kasih Ding Yue, tapi itu mengganggumu, tapi penguasa ini masih berguna bagiku. Xiao Yan juga berdiri, mengambil penguasa yang dibuat Ding Yue untuknya, dan memegangnya pada saat penguasa, Xiao Yan sedikit terkejut dengan perasaan yang berat itu. Dibandingkan dengan perasaan yang berat dari penguasa misterius yang tandus, Ding Yue memberinya penguasa dengan bobot yang lebih cocok. Penguasa ini adalah beberapa emas bergetar yang kamu temukan di cincin Kong Bingna. Kalau tidak, bahan di tanganku tidak cukup. Kata Ding Yue, melihat ekspresi puas Xiao Yan, dia juga senang. Iya, apakah ada nama? Xiao Yan melambaikan penggaris di tangannya, mengangguk puas, dan kemudian bertanya pada Ding Yue. Aku benci mengambil nama yang paling. Terserah kamu untuk melakukan hal semacam ini. Ding Yue berkata dengan mulut mengerut, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan mengerutkan kening sesaat. Dibuat oleh Zenjin. Lebih sederhana, ini disebut penguasa kembang api kuno. Kata Xiao Yan bersemangat, semua orang berpikir bahwa nama itu akan terkait dengan Zenjin, tetapi tampaknya nama yang diambil Xiao Yan terkait dengan Zenjin tidak memiliki hubungan sama sekali. Semua orang bingung, tetapi mereka tidak bisa tidak berteriak. Xiao Zhao, apa hubungannya dengan Zenjin? Kata-kata Xiao Zhan belum jatuh, dan mulutnya yang pecah ditutupi oleh badai dan Nan Erming. Ada komentar. Xiao Yan membeku, bertanya-tanya. Storm dan Nan Erming menutupi mulut Xiao Xiao dengan putus asa. Wajah Xiao Xiao memerah di sana. Storm dan Nan Erming buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak ada pendapat, sepenuhnya setuju, nama baik. Mendominasi. Xiao Yan mendengar kata-kata dan tersenyum, lalu badai dan Nan Erming melepaskan pertarungan melolong. Ho, Xiao Zhanchang menghela nafas, memelototi mereka berdua, dan berteriak, apakah kalian berdua mencoba membunuh saudara-saudara yang bersenjata? Kamu hampir mencekik Lao Su. Kerumunan tertawa ketika mereka melihat penampilan Xiao Xiao. Penguasa kuno kembang api, namanya agak berlebihan, tapi aku melakukan beberapa pekerjaan. Aturan ini bisa mengembun artileri yang lebih kuat, dan kecepatan kondensasi lebih cepat dari sebelumnya. Ding Yue juga tidak membantah, menjelaskan. Itu benar, penguasa kuno Dewa Kembang Api, namanya pasti mendominasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, bahkan jika penguasa itu termasuk dalam cincin itu. Hanya melihat penguasa berat Bahuang Xuan di tanah,
Xiao Yan jatuh ke dalam perenungan mendalam, tersenyum pahit, dan harus menanggung penguasa di punggungnya. Pembohong kecil, bukankah akan lebih baik untuk meletakkan barang ini di atas ring? King Muer mengatakan bahwa dia tidak mengerti perilaku Xiao Yan. Jika bukan itu yang aku harapkan, bahan gips penguasa ini tidak dapat ditampung oleh cincin itu. Aneh, dari mana asal Xiao Shao? Kata Ding Yue. Xiao Yan dengan lembut tersenyum. Ini rahasia. Xiao Yan menolak untuk mengatakan, dan Ding Yue tidak menindaklanjutinya. Segera, dia mengeluarkan tombak, sepasang sarung tangan dan sepasang baju besi, yang semuanya meludahi cahaya hitam. Waktu yang tidak mencukupi. Untuk saat ini, aku hanya membuat 3 hal ini. Biarkan aku mendistribusikannya kepada semua orang terlebih dahulu, Nan Erming, Xiao Zhan, dan Xia Zhenghui. Pada saat yang sama, Ding Yue diberi banyak bahan. Bahan-bahan ini Ding Yue telah dibuat menjadi senjata yang cocok untuk semua orang. Nan Erming melangkah maju, membungkuk tangannya, mengambil tombak cahaya hitam di tangan Ding Yue, dan berkata, "Terima kasih Nona Ding Yue atas kesulitan dan terima kasihmu." Pertarungan tsunami juga maju. Dia jujur dan agak jujur. Dia belum merespons. Dia juga punya sesuatu. Hasilnya sarung tangan hitam yang cermat. Tekstur khusus menggairahkan pertempuran tsunami. Dia tertawa, "Terima kasih Nona Ding Yue atas hadiahnya." Petik 2. Pada akhirnya, sepasang baju besi, Xia Zhenghui muncul dari samping. Ding Yue tersenyum dan menyerahkan baju besi hitam, dan berkata, "Xia Zhenghui, jiwamu sangat kuat, tetapi karena tidak ada tubuh, baju zirah itu mungkin bisa untuk memberi Anda sedikit perlindungan. Saya juga membuat fitur untuk Anda dapat memakainya dan mencobanya." Petik 2. Saat Xia Zhenghui menyentuh baju zirah itu, setiap bagian baju zirah itu melompat secara langsung, dan dalam sekejap itulah ketelitian yang diberikan Xia Zhenghui pada bungkusan itu. Kepala itu langsung dibungkus dan hidup. Ditutupi, dia tidak bisa melihat bahwa dia hanya memiliki kerangka-kerangka. "Kamu mencoba menuangkan ke dalam armor dengan kekuatan jiwamu," kata Ding Yue setelah melihat ini. Xia Zhenghui mengangguk. Saat kekuatan jiwa mengalir ke dalam baju besi, sosok Xia Zhenghui menghilang seketika. "Aku mengandalkan, untuk tidak terlihat. Nona Ding Yue, kamu sangat kuat." Xiao Zhan memandang Xia Zhenghui yang menghilang, berseru, dan mata semua orang sangat terpana. Setelah Xia Zhenghui mendapatkan kembali kekuatan jiwa, ia muncul lagi di depan semua orang. Xia Zhenghui juga memegang banyak pukulan, yang benar-benar menggerakkan Xia Zhenghui. "Terima kasih, Nona Ding Yue." Giggle. "Aku benar-benar ingin melihat Nona Ding Yue di dalam." Sebelum kata-kata Xia Zhenghui selesai, King Muer mengangkat telapak tangannya, dan Xia Zhenghui tertegun lagi. Kembali. Setelah tombak cahaya hitam disuntikkan ke dalam sumber gas peri, badan senjata akan memancarkan cahaya hitam untuk meningkatkan kekuatannya. Sarung tangan cahaya hitam, setelah disuntikkan ke sumber gas peri, dapat menyerap energi dan kemudian rebound. Ding Yue memperkenalkan cahaya hitam Nan Erming. Tombak dan sarung tangan hitam yang melolong. Ketiganya mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Untuk semua orang yang telah sangat meningkatkan kekuatan mereka, juga sangat penting untuk memiliki senjata yang lebih kuat. "Aku akan mencoba menyiapkan senjata baru untuk semua orang." Ding Yue tidak menganggur selama waktu ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, senjata yang dia hasilkan sangat penting untuk peningkatan tim peran. Ini benar-benar bekerja. Xiao Yan juga tertawa, tidak pernah berpikir bahwa Ding Yue Hui akan begitu berdedikasi. "Haha, selama kamu menggunakannya, ini masalah kecil." Ding Yue tiba-tiba tersenyum, dan semua orang tersenyum. Ini benar-benar sebuah harta karun. Xiao Yan melihat ke atas pada saat ini dan melirik langit luar yang cerah, sepertinya sudah waktunya untuk pergi. "Ayo pergi, kita harus mulai, mungkin di sektor barat di mana kita berada, warisan teratas mungkin akan dengan cepat ditemukan oleh orang lain di tim. Akan buruk jika Anda pertama kali menjadi kaki pertama untuk pergi," kata Xiao Yan. Semuanya mereka semua mengangguk, dan suaranya jatuh. Xiao Yan berjalan keluar dari rumah batu dengan rentetan berat di punggungnya. Jika Anda melihat lebih dekat jalan yang diambil Xiao Yan, Anda akan menemukan bahwa lempengan yang ia lalui semuanya kaki yang sangat tertekan. Seal. Di tim, Nan Erming dan Jingdas yang teliti ditemukan, mereka cemberut, dan mereka semua kaget.
Aku ingin tahu seberapa berat timbangan 8 satwa liar yang dibawa oleh Xiao Yan. Langit tidak sepenuhnya jernih. Saat ini, kota tempat berkumpulnya orang-orang penuh. Banyak orang berdiri di tembok kota, memandang warisan yang arah. Anda dapat melihat pemandangan yang berbeda, termasuk hutan, puncak gunung dan sungai, dan danau dan sungai, dan di tempat-tempat ini, mungkin ada warisan. Xiao Yan dan rombongannya juga terbang melewati tembok kota dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Geng Ping juga membawa rombongan itu ke sisi Xiao Yan entah dari mana. Brother Geng Ping. Xiao Yan melengkungkan tinjunya dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, senyum ini tidak mewakili kepercayaan penuh Xiao Yan pada Geng Ping, tetapi Geng Ping datang jauh-jauh, tetapi dia tidak membahayakan mereka, tetapi dia menembak berkali-kali untuk membantu, sehingga Xiao Yan tidak bisa tidak menyukai Geng Ping. Kakak Xiao Yan terlihat dalam kondisi yang baik. Geng Ping juga mengepalkan tinjunya, tampak terkejut pada penguasa berat yang dibawa Xiao Yan. Oh, tidak apa-apa, apa rencana saudara Geng Ping sekarang? Xiao Yan juga tidak menyeret air, karena langit akan cerah, dan ketika langit cerah, orang-orang yang berkumpul pasti akan berbondong-bondong keluar. Secara alami lebih dominan. Geng Ping mendekati Xiao Yan dan melihat ke arah yang relatif sunyi, tidak ada hutan, tidak ada gunung dan sungai, dan tidak ada sungai, sepertinya bukan tempat dengan warisan. Jika Brother Xiao Yan mempercayaiku, maka ikutlah bersamaku. Aku tahu tempat yang seharusnya memiliki warisan yang kuat. Bisik Geng Ping, tatapan Xiao Yan juga mengikuti arah yang dilihat Geng Ping. Melihat ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Karena arah ini persis arah yang Xiao Yan putuskan, yaitu, salah satu warisan teratas dari lempeng barat yang ditandai di peta, tetapi tampaknya itu bukan rahasia, dan Geng Ping mengetahuinya. Sial, mungkinkah itu dikaburkan oleh situs lelang Hongmeng ini? Apakah ada lebih dari satu peta? Xiao Yan berbisik di dalam hati, tetapi situs lelang pengkhianat ini menghabiskan banyak uang. Satu-satunya hal yang dapat membuat hati Xiao Yan lebih seimbang adalah gambar dengan jantung api sedikit berguna. Karena Brother Geng Ping memiliki berita, saya tentu sangat senang menunggu. Xiao Yan tidak menolak, karena ini memang target yang harus dituju. Saya khawatir tradisi lain tidak memiliki kunci kuno yang dapat memasuki pelat pusat. Geng Ping dan Xiao Yan keduanya tersenyum dan mengangguk. Hubungannya benar-benar seperti seorang teman, tetapi Xiao Yan digabungkan menurut pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Geng Ping memang terlihat benar dan baik, Xiao Yan selalu memiliki perasaan, Xiao Yan selalu merasa, orang ini sama sekali tidak terlihat saat ini. Sepertinya itu bukan karakter yang sederhana. Di permukaan, tampaknya Xiao Yan telah dibantu berkali-kali, tetapi dengan kata lain, kepentingan Geng Ping tidak terpengaruh dalam beberapa kali ini. Xiao Yan harus berhati-hati, jika digunakan, ini bukan hasil yang diinginkan Xiao Yan. Haha, saudara Geng Ping, kemana kamu akan mencari warisan? Pada saat ini, tawa kasar datang dari belakang Geng Ping dan Xiao Yan sedikit tidak nyaman di hatinya, dan memutar badan. Melihat ke atas, saya melihat seorang lelaki kekar seperti rancang, dengan pedang besar di punggungnya dan sekumpulan pria dan kuda, dan momentum yang mengesankan itu melayang. Dengan kedatangan mereka, tim di atas tembok kota mengosongkan posisi mereka dengan penuh minat. Ketika Geng Ping melihat pria itu, dia juga sedikit tersenyum dan mengepalkan tinjunya, sementara pria itu melambaikan tangannya dan tampak tinggi, dan semua orang tampaknya menundukkan kepalanya. Mata Xiao Yan dingin, tidak seperti Geng Ping, memegang tinjunya dan sejenisnya. Ketika dia melihat pria itu, Xiao Yan belum berbicara, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak bisa melihat emosinya. Kami belum merencanakannya. Aku tidak tahu bagaimana rencana saudara Gong Jing. Jika ada warisan yang baik, ia harus mengambilkan sebagian dari itu untukku, kata Geng Ping sambil tersenyum, dan Gong Jing Xuan juga tertawa. Itu wajar, aku punya berita, tapi masih tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya. Lagi pula, warisan tingkat atas tidak dapat memisahkan begitu banyak orang. Bagaimana menurutmu, saudara Geng Ping? Pandangan yang berbeda menatap Xiao Yan. Saudara Gong Jing, Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda menemukan warisan, saya takut bahwa dalam warisan ini, bahayanya lebih kuat daripada pasang binatang buas ini, dan ada teman yang lebih kuat bersama.
Tidak ada salahnya mendapatkan. Geng dia secara alami tahu arti Gongjing dan berbicara dengan sangat lancar, tetapi dia tidak pernah menyinggung kedua belah pihak. Gongjing tidak menganggapnya serius. Melihat sikap Xiaoyan yang mengabaikan cintanya, tampaknya ia telah dihormati oleh terlalu banyak orang setelah kekuatannya melonjak. Untuk sementara, ia tidak tahan dengan sikap Xiaoyan. Yang terpenting, hanya Xiaoyan, seluruh tim yang tak kenal takut adalah seperti Xiaoyan, dan tidak menunjukkan kerendahan hati karena atmosfer yang kuat dari Gongjing. Brother Gengping benar, tetapi jika ada beberapa tim yang merasa bahwa mereka tinggi karena mereka telah mengalahkan beberapa pemborosan, saya tidak berpikir itu perlu. Adapun warisan, Anda dan saya dapat bekerja sama, dan yang lain hanya akan membagi lebih banyak kue, saudara Gengping, bukankah begitu? Gongjing adalah harimau yang tersenyum, dan dalam kata-katanya, dia berbicara dengan kata-kata ironis dari tim yang tak kenal takut, yang tampaknya sangat tidak bermoral. Seekor katak yang duduk di sumur, bersikeras bahwa langit hanya satu mangkuk besar, apakah Six Star Fighting Immortal kuat? Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Rancang berkata dia tidak bisa mendengarkan, dan berbicara dengan Gongjing terlebih dahulu. Umumnya kekar, keduanya berdiri di tengah kerumunan seperti raksasa kecil. Begitu kata-kata Rancang jatuh, Gongjing menatapnya sejenak, matanya sangat dingin, seolah prestisenya telah dipertanyakan dan diprovokasi. Jangan berpikir bahwa mereka telah mengalahkan Kong Bing dan mereka memenuhi syarat untuk menawariku. Jangan menggali dirimu dan mengubur dirimu sendiri. Cari kematian, kata Gongjing Senseng, dan momentum di kedua belah pihak sekali lagi menjadi sombong. Namun, ketika Rancang dan Gongjing saling berhadapan, Xiaoyan tampak lebih tenang, melirik langit, dan benar-benar jernih. Ia berkata dengan lembut, "Kakak Gengping, ayo pergi." Kata-kata Xiaoyan tampak tidak sesuai dengan suasana saat ini, dan dia benar-benar menganggap Gongjing tidak ada. Gengping, jika kamu ingin bersama limbah ini, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyentuh warisan atas. Denganku, aku berjanji untuk menemukan warisan teratas. Bukankah lebih baik bagimu dan dua tim kami untuk berbagi publik? Gongjing segera berkata. Xiaoyan sedikit mengernyit. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengambil langkah dan berjalan di depan Gongjing, jauh lebih tinggi dari Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di depan Gongjing seperti anak kecil. Aku benar-benar ingin tahu, kamu, yang disebut tim kuat dari dunia tengah, sepertinya menderita amnesia. Suara tenang Xiaoyan terdengar, sementara itu, dia mendongak dan memandang ke istana yang tinggi. Jing. Tetapi pada saat ini wajah Gongjing berubah sedikit. Melihat pria yang jauh lebih pendek darinya, di tubuhnya, ada momentum yang membuatnya merasa. Upama kowe ngerti rasa atiku iki, tatan urip